Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai arsitektur Islam. Arsitektur merupakan ilmu seni teknik sipil atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup, merancang, dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota, tidak hanya satu bangunan dan pelengkapnya saja. Nah, itu merupakan pengertian dari arsitektur secara umumnya. Tetapi di sini kami akan membahas mengenai arsitektur dalam Islam. Sebelumnya, apa sih itu arsitektur Islam? Arsitektur Islam ini telah menjadi peninggalan kebudayaan Islam yang menciptakan beragam mahakarya di seluruh dunia. Munculnya arsitektur ini ditandai dengan adanya bangunan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti Masjid Juwata di Arab Saudi. Namun, tidak hanya masjid, tetapi juga meliputi beragam bangunan lain yang terdiri dari istana, museum, makam, dan lainnya. Kemudian, arsitektur ini berkembang ke seluruh penjuru dunia seperti Roma, Mesir, Persia, Istanbul, Irak, Spanyol, dan lain-lain. Arsitektur ini telah dimulai pada masa prasejarah, digunakan sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan budaya pada tiap peradaban di semua benua. Dengan alasan ini, arsitektur dianggap sebagai salah satu bentuk kesenian. Teks-teks mengenai arsitektur telah ditulis sejak zaman kuno. Teks paling tua mengenai teori arsitektur adalah terdapat di sebuah risalah dari abad ke-1 yang berjudul De Architectura oleh arsitek Romawi yaitu Vitruvius. Menurutnya, bangunan yang baik harus memiliki firmitas atau kekuatan, utilitas atau kegunaan, dan venustas atau keindahan. Pada abad ke-19, Louis Sullivan membuat pernyataan from follows function yang memiliki arti bentuk mengikuti fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebaran arsitektur Islam di dunia. Perkembangan arsitektur dalam Islam dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-14 yang meliputi perkembangan struktur seni, dekorasi, ragam hias, dan tipologi bangunan daerah. Perkembangannya meliputi wilayah yang sangat luas, meliputi Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara. Budaya arsitektur dalam Islam dimulai dengan bangunan Ka'bah sebagai pusat beribadah umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah merupakan bangunan yang pertama kali didirikan di bumi. Tradisi ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua mengunggah kembali bangunan Ka'bah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melanjutkan misi pembangunan Ka'bah ini sebagai bangunan yang bertujuan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Dari sinilah budaya arsitektur dalam Islam terus berkembang dan memiliki daya dorong yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mencapai arti secara fungsional dan simbolis. Kemudian di sini ada Khilafah Rasyidah yang merupakan seorang pemimpin Islam pertama yang mulai mempopulerkan arsip Islam. Lalu pada zaman Khilafah Umayyah, arsitektur bernuansa Timur Tengah ini dikombinasikan dengan beberapa elemen. Sebut saja elemen-elemen tersebut yaitu arsitektur Bizantium dan arsitektur Sassanid, sehingga terjadi percampuran gaya Barat dan Timur. Sementara arsitektur Islam yang mencolok berkembang setelah terjadi perpaduan gaya dari Roma, Mesir, Persia, dan Bizantium. Adapun salah satu contoh dari hasil perpaduan tersebut yaitu Dome of the Rock di Yerusalem. Selain itu, ada pula Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia di Istanbul, Turki yang eksis sejak Kesultanan Utsmani. Namun, dari semua yang disebutkan di atas, gaya Persialah yang paling mendominasi arsitektur ini. Setelah mengalami beberapa perkembangan, arsitektur ini menggeliat di peninsula Iberia Afrika Utara hingga ke Indonesia. Kemudian ada desain arsitektur Islam di berbagai negara. Yang pertama yaitu ada Masjid Nabawi atau Al-Masjid Al-Nabawi yang merupakan sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi ini merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan hingga kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Adapun bangunan yang kedua yaitu bangunan Taj Mahal. Taj Mahal terletak di Agra, India yang dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah untuk mengenang istri ketiganya. Arsitektur Taj Mahal sendiri dipengaruhi oleh gaya arsitektur India, Persia, dan Islam. Taj Mahal ini tidak hanya bersejarah tetapi juga memiliki seni bangunan masjid yang sangat indah sehingga tidak heran apabila bangunan yang satu ini masuk ke situs warisan dunia UNESCO. Adapun bangunan yang ketiga yaitu Masjid Agung Samara yang terletak di Amara, Irak. Kota kecil yang terletak di sisi timur Sungai Tigris. Masjid ini dibangun pada abad ke-9 oleh Khalifah Bani Abbasiyah dan Al-Mutawakkil pada tahun 848.
Bangunan Masjid Agung Samara pernah menjadi bangunan masjid terbesar di dunia dengan luas mencapai 170.000 meter persegi. Adapun bangunan yang keempat yaitu bangunan Alhambra. Alhambra adalah sebuah kompleks istana sekaligus benteng dari kekhalifahan Bani Umayyah yang terletak di Granada, Spanyol. Alhambra menjadi jejak kerajaan Muslim di Spanyol yang dibangun di dataran tinggi dengan panjang 750 meter dengan lebar 205 meter. Fakta menarik mengenai Alhambra yaitu keseluruhan bangunan pada awalnya berwarna putih. Adapun bangunan selanjutnya yaitu bangunan Chefchaouen yang terletak di pedalaman Tangier, Maroko yang didirikan pada tahun 1471 Masehi. Bangunan yang terletak di Maroko ini menjadi salah satu destinasi wisata karena semua rumah dan bangunan yang dicat biru menjadi peninggalan kebudayaan Islam yang terkenal karena memiliki nilai sejarah Islam yang otentik dan menarik. Bangunan di kawasan ini memiliki ciri khas berupa lengkungan runcing dan ornamen yang membentuk berbagai pola floral ataupun motif geometris. Dan masih banyak lagi bangunan yang memiliki arsitektur Islam. Lalu, ada 5 kategori metode abstraksi dalam seni ruang Islami. Yang pertama, overlay atau hiasan penutup. Teknik-teknik overlay atau hiasan penutup dalam seni ruang merupakan unsur yang sangat penting yang dipakai oleh sarjana muslim. Transfigurasi bahan, bobot permukaan dinding, secara visual diberikan kesantingan dengan penempatan jeruk pelengkung butuh jendela dan pola-pola dekoratif lain seperti pilar-pilar ramping yang memperkuat dinding dan kubah dengan mubah dan hiasan yang menyamarkan massa dan bobot bahan-bahan pembuatan seperti batu bata atau beton. Selain batu bata dan beton, ada juga real plaster yang bersifat 2 dimensi. Terdapat hiasan penutup seperti bukornas yang berbentuk dimensi. Lalu yang ketiga ada transfigurasi struktur. Dalam karya arsitektur Islam, struktur juga berfungsi sebagai pengarah bangunan, sehingga dapat langsung dinikmati secara temporal dengan berjalan di sekitar atau menyusupi seluruh kompleks pembangunan. Misalnya, ruang yang mempunyai lorong banyak atau daerah hipostal seperti Masjid Cordoba tidak bisa dinikmati dengan berjalan pelan melalui seluruh lorong yang didukung oleh hiasan kolom, tetapi harus perlahan-lahan dan dinikmati dengan baik. Selanjutnya, lalu yang keempat ada transfigurasi ruangan tertutup. Transfigurasi ruangan tertutup merupakan salah satu cara untuk menonjolkan abstrak. Hal ini tidak dilakukan dengan menghilangkan dinding pembatas, melainkan dengan menghilangkan kesan solid dan terbatas pada ruang dengan penggunaan dinding terbuka, curug, kubah, maupun atap. Hal ini berfungsi untuk membebaskan ruang untuk pergerakan manusia serta perspektif estetik dalam ruangan. Lalu yang kelima ada transmigrasi atau ambiguitas. Fungsi ambiguitas di sini mempunyai maksud bahwa ruang tidak hanya dibatasi untuk satu tujuan. Kita dapat mengambil sebuah contoh bahwa saham atau peralatan terbuka yang menjadi ciri dominan dari istana atau masjid dapat kita temui pada bangunan dengan fungsi lain seperti rumah sederhana, masjid, hotel, maupun kantor. Lalu, unit atau modal dalam arsitektur Islam bisa dibagi dalam banyak hal. Contohnya yang pertama, kombinasi berkelanjutan. Unit ruangan dikombinasikan untuk membentuk kombinasi yang lebih besar. Misalnya, beberapa ruang tempat tinggal merupakan modul ruang yang paling dasar, rekomendasi dengan peralatan terbuka. Selanjutnya, berlanjut dengan kombinasi di atasnya, sehingga menghasilkan rumah hunian, istana madrasah, atau ke masjid, kemudian taman peralatan terbuka. Begitu seterusnya sampai kombinasi tersebut menjadi suatu yang kompleks pada satu tatanan kota. Lalu yang kedua ada pengulangan unit-unit yang merupakan komponen dari kombinasi ruang tertutup dan terbuka. Diulang dalam bentuk identik atau beragam dalam struktur ruang yang saling tambah atau aditif. Pengulangan ini juga terjadi dalam unit-unit internal dan masing-masing bangunan dan taman serta dalam kombinasi bangunan yang membentuk suatu kompleks umum, pribadi, religius, domestik, atau pendidikan yang merupakan suatu lingkupan urban, desa, atau kota yang lebih lengkap. Lalu yang ketiga ada dinamisme. Pemahaman dan apresiasi atau setiap seni ruang dalam Islam harus diperoleh dengan bergerak berurutan lintas unit-unit ruang. Seni ruang Islam yang harus dinikmati dengan cara yang dinamis, bukan dalam skala waktu yang statis. Contohnya, tiap bangunan terjalin dan berselang-seling dengan lingkungan
sehingga sukar diketahui di mana bangunan ini dimulai dan berakhir. Tidak ada perkembangan arsitektural yang berakhir hanya pada satu klimaks titik estetis. Yang keempat, kerumitan dalam karya seni Islam akan selalu ditemukan beberapa kerumitan yang didapat dari susunan yang berlapis-lapis pengulangan, dinamisme, dan sebagainya. Kota Islam sering diidentikan dengan orang-orang bingung, maze atau orang yang berputar, membentuk spiral atau sekat oleh para pengunjung yang tidak memahami esensinya dari beberapa ciri seni Islam yang dapat kita temukan pada karya-karya. Arsitektur Islam tersebut dapat kita tarik satu garis merah bahwa perilaku dalam hal ini, perilaku Islam yang disebut dengan akhlakul karimah, salah satunya dapat terbentuk dari lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai Islami, nilai-nilai Islam yang kaya serta universal tersebut dapat kita jadikan sebagai satu kekuatan religi yang dapat membangun dan membentuk perilaku Islami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.